Halo Sobat Literasi, pada video lalu kita sudah sampai pembahasan bahwa untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum, siswa harus dibekali dengan keterampilan literasi dan numerasi. Guru dalam tiap kegiatan pembelajaran di kelas harus mendesain kegiatan bahwa dalam setiap pertemuan ada keterampilan literasi dan numerasi yang dikuasai oleh siswa. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan guru di ruang kelas? Nah, saya sudah terhubung dengan Mbak Sofi Dewayani. Beliau adalah seorang pakar literasi, penulis buku anak, pendiri Yayasan Litara yang juga menerbitkan buku-buku anak, ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, dan beliau juga ikut menyusun AKM. Yuk kita tanya beliau. Guru perlu membekali siswa dengan keterampilan literasi dan numerasi. Nah, guru sebagai fasilitator dan mitra siswa gitu ya, dalam konteks penyiapan AKM itu, bagaimana sih peran yang harus dijalankan guru itu? Guru berperan penting sekali. Sebetulnya AKM itu lebih memfokuskan peran guru untuk menguatkan kecakapan literasi ya. Kalau selama ini kecakapan literasi itu sudah diamanatkan dalam kurikulum, tapi dengan AKM ini lebih dikuatkan lagi begitu. Jadi dengan AKM ini guru akan dibantu untuk lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca sebetulnya, karena AKM kan fokus pada membaca ya. Nah, kita bisa lihat pada AKM itu di situ ada beberapa level kognisi. Ada pemahaman literal, yaitu mengakses informasi, kemudian mencari kata kunci, kemudian pemahaman yang sifatnya inferensial, jadi bagaimana anak bisa dibantu untuk menyimpulkan, kemudian membuat koneksi, kemudian mengaitkan teks tersebut dengan pengalamannya, kemudian ada kemampuan mengevaluasi dan berefleksi dari bacaan sesuai dengan pengalamannya. Nah, kemampuan mengevaluasi ini ada yang terkait format, penyajian, kualitas, konten, kredibilitas, dan sebagainya. Itu yang pertama dalam hal level kognisi. Jadi betul-betul dengan AKM nanti guru tahu fokus pada literasi membaca apa saja yang perlu guru kuatkan dalam pembelajaran. Yang kedua, jenis teks yang digunakan pada AKM ini sangat bervariasi. Tidak hanya teks yang sifatnya informasi, tapi juga sastra. Tidak hanya teks yang sifatnya tertulis, tapi juga visual ya. Jadi sajian-sajian infografis, kemudian poster, itu juga bisa digunakan untuk menguatkan kecakapan literasi siswa. Implikasinya, guru harus menggunakan juga jenis teks seperti ini dalam pembelajaran juga. Dan betul-betul fokus pada kegiatan tindak lanjut untuk mendalami bacaan, untuk memastikan pemahaman siswa lebih mendalam, tidak hanya pemahaman yang sifatnya literal, yaitu memahami informasi yang eksplisit, tapi juga mendampingi siswa untuk membuat kesimpulan, itu harus dikuatkan. Jadi guru berperan sangat penting sekali. Untuk mendukungnya, model pembelajaran seperti apa yang mesti diterapkan oleh guru supaya itu efektif gitu? Ya, selama ini sebetulnya di kurikulum 2013 sudah berbasis teks beragam genre dan juga sudah ada model-model penguatan, tetapi dengan adanya AKM sebagai acuan ini sebetulnya guru harus lebih inovatif dan kreatif lagi mengembangkan beragam strategi berbasis teks. Nah, ini bagaimana strategi berbasis teks ini? Kan kita ingat bahwa AKM ini fokusnya pada pemahaman ya. Nah, jadi bagaimana misalnya strategi sebelum membaca. Nah, ini penting. Karena apa? Karena ketika membaca, siswa tidak hanya membaca apa ya informasi yang ada pada teks, tapi juga bagaimana anak mengaitkan buku yang dibaca dengan pengalaman keseharian dan pengetahuan yang sudah dia dapatkan kan.
Dan proses ini bisa dimulai sebelum anak membaca. Jadi sebelum anak membaca, anak bisa dibimbing untuk misalnya mengamati gambar, sampul, mengamati judul, untuk memprediksi kira-kira apa yang ada pada buku tersebut. Kira-kira apa yang diceritakan pada buku tersebut. Kira-kira cerita ini tentang apa. Kalau misalnya teks-teks informasi, kira-kira informasi yang menjadi fokus pada buku tersebut apabila judulnya seperti itu kira-kira informasi seperti apa. Nah ini sebetulnya kemampuan anak untuk fokus ya mengaktifkan pengetahuan latarnya dengan lebih efektif itu perlu dikuatkan sejak anak sebelum membaca. Karena seringkali anak itu ketika dia membaca dia hanya mencerap informasi ya, sehingga jalinan di otaknya itu tidak terlalu efektif untuk meningkatkan pemahamannya. Tapi kalau anak sudah diminta untuk berpikir, untuk melakukan inferensi, untuk membuat koneksi, prediksi sebelum dia membaca, anak bisa lebih konsentrasi terhadap informasi baru yang dibacanya. Ketika dia mencerna informasi yang baru, dengan otomatis dia akan mengaitkannya dengan bacaan tersebut. Nah, kemudian strategi selama membaca ini juga penting. Jadi selama membaca, guru juga meminta siswa untuk misalnya memaknai kosakata yang dirasa baru dengan bantuan kajian visual atau konteks kalimat yang relevan. Ini bagaimana strateginya. Nah juga selama membaca, anak juga bisa diminta untuk istilahnya think aloud ya, atau menstrukturkan proses berpikirnya. Jadi bisa dengan dia mengisi pengatur grafis, peta pikiran atau mind map. Selama dia membaca, mencatat kata kunci, kemudian mengisikan beberapa informasi pada diagram. Itu beberapa strategi yang bisa dilakukan selama membaca. Sesudah membaca, ini kegiatan yang umum dilakukan guru, tidak hanya berupa penugasan-penugasan, yang penting juga adalah diskusi. Nah, sayangnya diskusi ini yang belum terlalu efektif terjadi di ruang kelas, karena ya kadang-kadang guru tidak mengawal ya, atau terlalu berfokus pada pengerjaan tugasnya, bukan pada strategi untuk memastikan bahwa anak betul-betul memahami bacaan. Nah, dengan strategi membaca ini, saya pikir kalau ini dikawal dengan baik oleh guru melalui kegiatan-kegiatan membaca nyaring, membaca terbimbing, kegiatan membaca dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian siswa membaca berpasangan. Apabila strategi ini dilakukan, saya yakin siswa-siswa bisa mengerjakan soal KKM dengan natural ya, dengan mudah saja, karena itu kan sebetulnya proses berpikir saja sebetulnya. Kayaknya cenderung ke bahasa gitu ya. Bagaimana dengan pembelajaran mata pelajaran lain, Mbak Sofi? Apakah juga sama gitu dalam memahami dan mengkritisi materi bacaan? Ya, sebetulnya sama, karena kan materi itu bisa apa saja ya, tapi bagaimana strategi kita berpikir itu kan sama sebetulnya untuk semua jenis mata pelajaran. Dan di mata pelajaran lain juga ada wacana. Nah, kan tidak hanya bahasa gitu yang anak belajar dengan membaca, tapi membaca wacana itu kan ada di semua mata pelajaran. Jadi akan bagus sekali kalau guru di mata pelajaran lain juga melakukan ini. Tentunya tanpa terlalu berfokus pada strategi kosakata misalnya, tapi kegiatan sebelum membaca sebetulnya kegiatan aktivasi pengetahuan latar yang baik. Ketika sebelum membaca wacana apapun, baik dalam bidang misalnya sains atau sosial gitu ya, atau agama, siswa diminta untuk berpikir misalnya apa yang dia sudah tahu tentang tema tersebut, apa yang dia ingin tahu dan ingin gali lebih dalam lagi. Jadi ini saya pikir ini tidak terkait dengan strategi pembelajaran bahasa, tapi juga strategi belajar secara umum. Karena dalam teori pendidikan itu kan anak yang diaktifkan pengetahuan latarnya itu kan bisa berkonsentrasi dan mencerap pengetahuan lebih banyak seperti itu. Dan semua jenis wacana itu apapun kontennya, saya pikir genre dalam tulisan, genre ya, entah itu bersifat eksplanasi, eksposisi, ini menjadi pengetahuan yang penting bagi anak supaya dia bisa menetapkan strategi
kalau misalnya teksnya prosedur, itu berarti saya mendapatkan ide pokok itu dengan cara ini dan di sini ide pokok itu akan terdapat, seperti itu. Kontennya apapun, sains misalnya, apabila bentuk teksnya argumentatif atau ekspositif, pasti cara dia mengenali ide pokok juga berbeda. Kemudian mengenali misalnya fakta dari asumsi atau opini, ini juga kemampuan yang penting apapun kontennya. Jadi kan juga kemampuan literasi informasi. Nah, ini mengenali genre bacaan, apakah bacaan itu bersifat argumentatif atau eksplanasi, itu juga penting. Apakah laporan, itu penting bagi anak untuk bisa membaca dengan lebih cepat dan efektif. Ya kan RPP itu kan yang pertama itu masuk ke apa resepsi gitu ya, terus sebagai isi terus penutup. Nah, dalam pembekalan menghadapi AKM, apakah hal itu juga sama Mbak langkah-langkahnya dalam pembelajaran di kelas itu? Ya, kalau RPP itu kan lebih kepada skenario pembelajaran harian, ya. Jadi apapun kegiatannya itu penting guru-guru membuat kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, gitu ya. Jadi skenario ini tentunya fleksibel, ini bisa dilakukan pada kegiatan pembelajaran apa saja, gitu ya. Baik apakah kegiatan intinya itu membaca sebuah teks, menyimak, kemudian melakukan eksperimen, kemudian anak melakukan sesuatu, membuat craft, itu skenarionya guru itu melakukan kegiatan apresepsi dulu. Kegiatan apresepsi ini sebetulnya kegiatan untuk itu tadi juga mengaktifkan pengetahuan latar anak, yang pertama. Yang kedua, membantu anak untuk melakukan kontekstualisasi atau koneksi ya antara materi pelajaran yang akan dibahas dengan pengalaman kesehariannya. Jadi memang kalau dalam teori pembelajaran memang begitu caranya gitu. Jadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ini bisa dikaitkan ke situ sih Mas Billy untuk semua jenis kegiatan pembelajaran di semua mapel. Guru gitu ya masuk ke materi pelajaran. Apakah guru itu sebelumnya minta siswa untuk membaca atau saat pembelajaran? Ya, tergantung tujuan membacanya, tergantung teks yang dibaca, berapa banyak muatan dari buku yang dibaca, tergantung. Tapi kalau kegiatan apresepsi itu yang saya ketahui adalah bukan kegiatan yang pertama bukan kegiatan yang dinilai. Yang kedua dia bersifat reorientasi perhatian anak ya. Jadi kegiatan membaca mungkin kalau membacakan buku, nah itu mungkin bisa masuk dalam kegiatan apresepsi gitu ya. Jadi tergantung level atau kelasnya juga. Kalau kegiatan membacakan buku itu bersifat lebih kepada diskusi, mengingatkan anak tentang sesuatu, menanyakan anak tentang pernah nggak dia mendengar topik ini gitu, pernah nggak kamu mengalami ini. Kalau membacakan buku itu untuk reorientasi perhatian anak atau fokus anak, itu bisa masuk kegiatan apresepsi. Tetapi kalau membaca itu misalnya untuk menelusuri bagian parateks ya, bagian parateks itu judul, kemudian tahun penerbitan, halaman hak cipta, kata pengantar untuk bisa membuat prediksi terhadap isi buku, itu sudah termasuk strategi membaca yang perlu dibimbing oleh guru. Itu semestinya bukan kegiatan apresepsi gitu. Dan kegiatan membaca, misalnya membaca sekilas, membaca cepat, itu termasuk strategi membaca yang perlu diberikan pengantar dulu atau perlu diberikan kegiatan apresepsi dulu sebelumnya gitu ya. Jadi kegiatan apresepsi itu lebih mengorientasikan anak, pengenalan terhadap tema, dan membuat anak siap untuk belajar. Itu sih sebetulnya. Dan ini terkait dengan penggunaan sumber belajar Mbak ya. Kan siswa didorong tidak hanya menggunakan buku paket pelajaran, tapi juga menggunakan sumber belajar lain ya, bisa internet, bisa buku pengayaan gitu kan, bisa yang lainnya. Nah itu kira-kira dalam konteks menghadapi AKM di ruang kelas itu bagaimana penggunaan sumber belajar itu? Apakah guru harus menyiapkan dulu gitu ya materi semua sumber belajar ini yang bisa diakses siswa, atau dalam prosesnya gitu siswa misalnya saat mengerjakan proyek atau dalam kegiatan berkelompok gitu? Ya, dua-duanya perlu ya.
yang jelas kan sumber belajar harus sebanyak mungkin. Apakah itu yang disiapkan guru atau yang dieksplorasi atau dicari siswa secara mandiri, dulunya penting. Sumber belajar yang disiapkan guru tentunya penting untuk mencari sumber-sumber yang relevan dengan rujukan yang jelas gitu ya. Apabila sumber bacaan ini dicari sendiri oleh siswa, guru perlu memberikan panduan bagaimana menilai kredibilitas sebuah sumber informasi, bagaimana membimbing siswa untuk mencari informasi yang relevan, yang akurat. Itu juga harus dibimbing, tapi dua-duanya tentu harus dilakukan. Dan itu yang penting, selain ragam dari sumber bacaan, yang penting adalah strategi menggunakan atau memanfaatkannya secara optimal begitu ya, karena kalau semuanya itu tidak terbimbing, kita mengenal dalam membaca dan kegiatan membaca terbimbing, tentunya tidak akan optimal informasi yang diperoleh oleh anak. Tidak ada pendampingan untuk meningkatkan level kognisinya begitu. Jadi penting sumber bacaan itu beragam, tetapi tentu yang penting adalah strategi pemanfaatannya bervariasi antara kegiatan membaca mandiri, kegiatan anak menelusuri sumber secara mandiri, dan tentunya juga yang terbimbing, membaca terbimbing, menulis terbimbing, anak mendapatkan feedback, dan juga mengeksplorasi sumber bacaan juga secara terbimbing gitu. Jadi ya esensi pendidikan kan tentunya kan harus seimbang ya antara yang kegiatan mandiri dengan kegiatan terbimbing itu. Nah ini ketika guru diminta untuk menjadi fasilitator gitu ya dalam sebuah pembelajaran, mungkin ada pertanyaan berapa sih porsinya gitu ketika guru misalnya harus mengantarkan sebuah materi, terus siswa diminta untuk membuat semacam proyek atau mengerjakannya gitu ya. Mungkin Mbak Sofi di sini melihat nggak sih pentingnya misalnya model pembelajaran kooperatif gitu ya atau berkelompok gitu dalam pembekalan literasi dan numerasi ini? Pembelajaran berkelompok ini menjadi jalan tengah ya, karena bagaimanapun yang efektif itu adalah pendampingan. Numerasi itu sangat terkait dengan berpikir komputasi. Dalam berpikir komputasi itu siswa dibimbing untuk mengabstraksikan konsep-konsep. Dari yang lebih maju ya, itu kan alat peraga. Numerasi itu penting sekali. Biasanya modul pembelajaran juga diberikan dengan alat peraga. Nah, kan bagaimanapun ketika nanti AKM disiapkan untuk tahun 2021, persiapannya kan mesti sekarang gitu Mbak ya? Program-program penumbuhan minat baca tetap harus ditumbuhkan meskipun dalam kondisi pandemi.